Oh, hey there. Selamat datang di ibadah online Jesus Center Church dan juga selamat datang bagi para sahabat Impact Music. 20-30 menit ke depan, yuk sama-sama kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita nonaktifkan segala SMS, WhatsApp, Facebook, dan notifikasi Instagram. Dan kita fokus on Jesus, kita mau datang dan menyembah Tuhan kita. Sebab dialah Tuhan yang layak untuk dipuji. Bagi yang ingin memberikan donasi, saudara bisa dapat untuk melakukan transfer ke rekening yang ada di bawah sini. Mari kita masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu supaya kita bisa bertemu lagi bersama-sama di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo Shalom saudara, hari ini ada berita baik. Ada satu pribadi yang mengerti, satu pribadi yang peduli akan setiap kita hari ini. Dan percayalah pribadi ini yang sanggup menghibur, memberikan kekuatan dan mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Kita temukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menebus kami. Engkau yang sudah memberikan nyawamu bagi hidup kami. Kami yang tidak layak, kami menerimanya. Karena Engkau adalah Tuhan yang sumber atas segala jawaban dan anugerah yang sudah kami terima. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita berbicara tentang kematian. Kematian Tuhan Yesus. Banyak orang yang takut menghadapi kematian. Dan tidak sedikit yang berduka dan tenggelam karenanya. Nah, saudara, saya akan bahas tentang kematian. Kenapa? Jangan takut dengan namanya kematian. Yuk kita buka sama-sama. Alkitab berkata dalam Khotbah 9 ayat 5.
Karena orang-orang yang hidupnya tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka yang sudah lenyap. Nah, saudara, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa semua orang akan menghadapi namanya kematian. Tidak peduli saudara punya uang berapa banyak, seberapa sehat saudara. Terkadang orang yang lagi olahraga, yang merasa dirinya sehat, tiba-tiba bisa dihampiri oleh kematian saudara. Tapi saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus siap menghadapi namanya kematian. Kenapa? Karena menurut firman Tuhan, Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan saudara. Nah, bagi orang percaya, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Itu malah sebuah permulaan saudara. Kita bisa hidup dengan Tuhan saudara. Karena waktu kita setelah selesai dari kematian, kita akan menerima hidup yang kekal. Tidak ada namanya kertak gigi, tidak ada lagi namanya duka, tidak ada lagi namanya air mata, yang ada cuma penyembahan kepada Tuhan saudara. Bukan bagaimana cara kita mengakhiri kematian kita, tapi bagaimana cara hidup kita waktu kita menjelang kematian. Saudara, lebih baik yang kita pikirkan gini, jangan bikin aduh bagaimana nih ya virus corona bisa bikin orang mati, bisa bikin orang khawatir, banyak orang yang berlomba-lomba menjaga kesehatannya. Enggak salah, tapi lebih baik, yang lebih dari segalanya, kita menjaga hidup kita saudara. Amin. Daripada saudara memikirkan, aduh takut mati, khawatir bagaimana nanti di jalan. Saudara, begitu banyak ketakutan demi ketakutan untuk menghadapi kematian. Lebih baik saudara menjaga hidup saudara. Kenapa? Waktu kita menjaga hidup kita dengan baik, hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, hidup dalam kesolehan, hidup dalam apa yang Tuhan ajarkan saudara. Ketika kematian itu datang, saudara tidak perlu takut. Kenapa? Nah, saya sudah bilang, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah permulaan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Paulus berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, saudara. Nah, saudara, gini, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah bagaimana cara hidup kita hari-hari ini. Saudara, ini adalah hal yang baik saudara. Di tengah-tengah isolasi diri, diam banyak di rumah, kita bisa lebih lagi merenungkan kebaikan Tuhan. Kita bisa merenungkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita diam dalam hadirat Tuhan. Sebab itu saya bilang sekali lagi, jangan takut yang berlebihan untuk menghadapi kematian. Kenapa? Daripada saudara takut menghadapi namanya kematian, lebih baik saudara mempersiapkan hidup kita. Kenapa? Paulus berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah miliknya Tuhan. Jadi saudara, mulailah hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita. Kita lebih memuji diri kita lagi. Seberapa jauh kita mengenal firman Tuhan dalam hidup kita. Seberapa jauh kita melakukan firman Tuhan. Sebab itu saudara, sekali lagi saya katakan, jangan takut menghadapi kematian. Karena kematian adalah sebuah permulaan. Dan kehidupan yang kekal yang sejati adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kalau hari ini sedang ada yang kehilangan, sedang ada yang berduka, saya mau bilang, jangan tenggelam dalam kesedihan kita, dalam duka cita kita. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan dan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat mengenai firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang mengajarkan kami hidup semakin hari lebih baik lagi Tuhan. Hidup semakin hari mendekat kepada Tuhan. Hidup semakin hari melakukan firman Tuhan. Ketika saatnya kami harus pulang ke surga Tuhan, kami sudah siap dan Tuhan mendapatkan kami hidup di dalam kesetiaan dan iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita masuk pada hari Jumat Agung di mana Kristus disalibkan. Kita memperingati hari raya Jumat Agung atau yang kita kenal dengan nama Paskah. Paskah di mana Kristus disalibkan pada hari ini, masuk pada dunia orang mati, dan juga dia dibangkitkan pada hari Minggu yang kita kenal dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang kita juga akan rayakan 2 hari lagi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang kematian Kristus, Jumat Agung atau disebut Paskah. Paskah berasal dari kata Pesak dalam bahasa Ibrani. Pesak yang artinya
dilewatkan, atau bahasa Inggrisnya kita kenal dengan nama Passover, yang artinya dilewati. Apa yang dilewati? Apa yang dilewati? Paskah, Passover, Pesak itu. Apa yang dilewati? Kita kembali kurang lebih 3.300 tahun yang lalu. Kisah itu bermula dari kisah para budak Israel yang ada di tanah Mesir. Mereka dijajah dan mereka bekerja sebagai budak di tanah Mesir. Lalu pada waktu itu Tuhan berjanji akan membawa mereka keluar daripada tanah perbudakan. Tetapi Firaun berkeras, sehingga Tuhan mengirimkan tulah demi tulah demi tulah, sehingga akhirnya pada tulah yang terakhir mereka membiarkan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Nah, apa yang dilewatkan? Pada malam itu Tuhan mengirimkan roh maut, yakni roh yang menulahi bangsa Mesir, akan anak-anak sulung mereka, bahkan hewan-hewan yang sulung mereka mati semua. Tetapi tidak dengan bangsa Israel yang tinggal di Mesir tersebut. Bangsa Israel itu tinggal di tanah Mesir. Lalu Tuhan memberikan satu syarat, yakni satu syarat kita lihat di Keluaran 12 ayat 5. Anak domba jantan tidak bercela umur 1 tahun, ambil domba atau kambing, kurung dia sampai hari ke-14, lalu sembelih dia pada waktu senja. Kemudian daripada darah daripada domba jantan yang disembelih tersebut dibubuhkan di atas kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi potong domba jantan itu, darahnya ditaruh di depan pintu rumah daripada orang Israel. Ayat 13, dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Supaya hari ini menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi apa yang mereka lakukan? Yakni mereka mempersiapkan satu anak domba jantan bangsa Israel ini, para budak ini. Lalu mereka sembelih, lalu darahnya dioleskan di pintu rumah. Dan pada malam itu malaikat maut datang menulahi orang-orang Mesir, tetapi tidak kepada rumah-rumah orang Israel. Jadi rumah orang Israel yang ada tanda darah itu dilewatkan, atau Passover, atau Paskah, atau dilewatkan. Itu artinya Paskah. Nah, apa yang mereka lakukan bangsa Israel tersebut? Kita lihat lagi ayat ke-7, Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya diambil, dibubuhkan pada 2 tiang, dan dagingnya harus dimakan pada malam itu juga. Kalau saudara perhatikan baik-baik, maka ini adalah orang-orang budak. Mereka bangsa budak. Kalau kita belajar Alkitab, mereka suka dikasih ikan-ikan buangan, ikan-ikan sisa oleh orang Mesir. Namanya orang budak, biasa dikasih barang-barang sisa. Dikasih ikan gratis, dikasih daun pre, bawang bombay. Mereka jarang makan daging domba atau kambing. Kecuali event khusus, itu jarang sekali, namanya budak. Tetapi malam itu Tuhan meminta mereka masuk ke dalam rumah, tutup pintu, seperti kita juga hari-hari ini, bersama dengan keluarga, makan domba itu. Buatlah satu ucapan syukur di rumah bersama dengan keluarga. Lalu mereka makan, dan mereka bingung apa yang terjadi di luar. Mereka makan domba itu. Hari ini saya berada di tempat ini. Hari ini biasanya kita memberikan firman dengan satu mimbar, tapi hari ini sebuah meja. Seperti itu juga Tuhan bilang pada waktu hal itu terjadi, pada waktu Tuhan menulahi bangsa Mesir, kamu di rumah makan dengan keluargamu. Ingatlah bahwa Tuhan akan menyelamatkan kamu, tapi kamu di dalam rumah makan dan minum akan domba jantan tersebut. Nah, apa artinya? Itu 3.300 tahun yang lalu. 3.300 tahun yang lalu bangsa Israel. Lalu kita maju 2.000 tahun yang lalu, pada waktu hari raya Paskah.
Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Pada hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus masuk ke sebuah ruangan yang disebut upper room, sebuah ruangan tempat mereka berkumpul, lalu mereka makan di situ. Lalu setelah mereka makan, sebelum mereka makan, Tuhan Yesus pun merendahkan hatinya. Dia mencuci kaki daripada murid-muridnya. Lalu setelah itu dia mengadakan perjamuan. Dia memecahkan roti pada malam itu. Lalu dia juga mengangkat anggur, ini adalah lambang. Dia mengangkat anggur, lalu dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku bagi kamu semua. Apa yang Tuhan Yesus memberikan lambang? Bahwa dia adalah lambang penggenapan the real anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita semua orang percaya. Tuhan Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita semua. Karena itu kita ada perjamuan kudus pada hari ini. Apabila saudara hari ini memperingati akan hari Jumat Agung, kita bersama-sama di rumah. Persiapkanlah perjamuan saudara. Kalau saudara tidak ada perjamuan, mungkin dari gereja saudara bisa ambil roti atau mungkin teh. Lalu kita sama-sama akan berdoa. Mari kita lihat dulu beberapa ayat. Yohanes 18 ayat 28. Mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Saudara, Tuhan Yesus disalibkan. Dia melalui jalan salib yang begitu panjang. Dia dicambuk, dihancurkan untuk menebus dosa kita semua. Darahnya tercurah bagi kita semua. Kalau 3.300 tahun yang lalu domba jantan itu menghapuskan supaya dilewatkan daripada roh maut, maka 2.000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mengenapinya sebagai darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib. Di atas kayu salib, saudara lihat salib ini, di atas kayu salib, supaya kita semua memandang kayu salib ini dan berkata, ya Tuhan, aku terima penebusan daripadamu, dan oleh karenamu kiranya kami dan keluarga kami terhindar daripada segala wabah dan malapetaka. Inilah iman kekristenan. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 18, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Dia yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar seperti saya dan saudara, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Karena itu ada ayat tertulis dalam Roma 8 ayat 38 dan 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Tahukah saudara bahwa Kristus dengan iman akan meluputkan kita semua hari ini yang percaya? Kita berdoa, Tuhan luputkan kami semua. Mazmur 23 ayat 5, pada hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, yang artinya dalam keadaan yang berat pun Tuhan menyiapkan hidangan, yakni perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus. Di tengah wabah, di tengah keadaan krisis, Tuhan, masihkah kita ingat akan pengorbanan Kristus? Dan dengan iman kita berkata, oleh pilur-pilurnya aku disembuhkan, anak-anakku disembuhkan, bangsa Indonesia disembuhkan. Inilah doa kita semua. Saya berdoa agar kiranya saudara semua dilewatkan daripada wabah ini. Secara ekonomi pun saudara semua diberkati. Mari kita angkat perjamuan. Kita angkat tangan kanan kita. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ke atasnya adalah persekutuan kita
dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami menerima perjanjian dengan darah perjanjian baru, perjanjian dengan Tuhan Yesus anak domba Allah, agar kami semua dilewatkan daripada masalah ini. Dan kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat, teman-teman kami apabila yang terpapar terkena virus corona di saat-saat ini. Tidak hanya yang terkena virus, tetapi banyak juga yang dilanda ketakutan. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan tetap berikan sukacita. Dan kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu, Jumat Agung, Sabtu, Minggu kebangkitan ini, ada mujizat boleh terjadi karena Engkau Tuhan Yesus terjadi bagi Indonesia dan dunia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami memperingati Engkau dan kami masih mengakui akan mujizat-Mu masih bisa terjadi bagi Indonesia dan seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi saudara yang mempunyai pokok doa yang ingin disampaikan, saudara dapat menyampaikannya lewat WhatsApp ke nomor telepon yang ada di layar ini. Dan sama-sama tim pengembalaan gereja akan mendoakan doa-doa tersebut. Gereja juga mengadakan doa malam setiap hari pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Saudara dapat mendownload aplikasi tersebut, lalu masukkan ID meeting yang tercantum di bawah ini. Yuk mari sama-sama kita hadir, kita ikut serta, dan kita mau bangun mesbah bersama keluarga kita, dan kita ikut partisipasi di doa JCC Prayer ini. Tuhan memberkati. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Rajaku. Segala
penutup saya mengajak saudara semua dimanapun saudara berada, apabila saudara menonton ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya ulangin lagi, ya Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Engkau diberkati hari ini sampai selama-lamanya. Darah anak domba melindungi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.